Orang selalu berpendapat bahwa manusia adalah makhluk atau spesies paling cerdas di bumi. Padahal sebenarnya mereka adalah yang ketiga, sedangkan di peringkat kedua adalah lumba-lumba yang selalu mengetahui bahwa planet ini akan segera berakhir. Sebenarnya lumba-lumba mencoba memberitahu semua orang, namun upaya tersebut malah disalahartikan sebagai tingkah laku yang menghibur. Dan pada akhirnya, semua lumba-lumba pergi meninggalkan bumi dengan pesan yang sangat sederhana. Sampai jumpa dan terima kasih untuk semua ikannya. Sementara itu ditampilkan di sebuah pedesaan di Inggris, seorang pria bernama Arthur Dent menyadari rutinitas paginya yang membosankan diganggu oleh para staf konstruksi yang hendak menghancurkan rumah Arthur untuk pembangunan jalan. Arthur bergegas berbaring di tanah, tepatnya di depan mobil bulldozer, sambil berdebat dengan mandor karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tiba-tiba saja seorang sahabat datang mendekat bernama Ford sambil membawa gerobak penuh bir untuk dibagikan kepada para staf dengan tujuan pengalihan. Ford menyeret Arthur ke sebuah bar. Sementara Arthur menikmati minuman, Ford mulai bersikap aneh dengan pengakuan-pengakuan yang sulit diterima akal sehat. Salah satunya adalah mengaku sebagai alien dari planet lain. Untuk membuktikan, Ford mengenang kembali momen saat mereka berdua berkenalan, di mana Ford nyaris tamat riwayat ketika kala itu hendak berkenalan dengan sebuah mobil yang sedang melaju, karena mengira mobil adalah makhluk yang menguasai bumi. Beruntung, Arthur datang menyelamatkan, dan kini untuk membalas kebaikan itu, Ford akan menyelamatkan Arthur dari akhir dunia. Sayangnya penjelasan itu diabaikan. Arthur hanya fokus dengan foto seorang wanita bernama Tricia yang mana membuat Arthur sedih. Arthur bertemu dengan Tricia di sebuah pesta, dan saat itu dia langsung merasakan ketertarikan satu sama lain. Namun sebuah ajakan membuat Arthur terdiam. Tanpa menyadari, ajakan tersebut benar-benar serius, yaitu berpetualang ke Madagaskar. Tentu saja Arthur menolak karena dia sangat menikmati kehidupan damai yang dijalani saat ini. Mendadak seorang pria unik datang menghampiri, mengaku sebagai Zepot. Tanpa basa-basi, pria itu menceritakan tentang kapal antariksa dan mengajak Tricia pergi. Arthur mengakui bahwa sampai saat ini dia masih terus memikirkannya. Namun perbincangan harus dihentikan karena Arthur mendengar suara dentuman yang dikira dari rumahnya. Dan itu tidak sepenuhnya salah, tapi ada hal lain yang lebih mengejutkan. Segera Ford bergegas menyiapkan handuk, meminta Arthur untuk berpegangan, dan dengan cincin anehnya, Ford membawa Arthur masuk ke dalam kapal raksasa. Diketahui, kapal tersebut dikomandoi oleh spesies alien pemarah dan birokratis disebut Vogon. Pada saat itu, Kapten Vogon mengumumkan kepada seluruh warga bumi tentang pembangunan Hyperspace Expressway antar galaksi yang mana mengharuskan mereka untuk menyingkirkan planet bumi. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto yang selalu berbahagia serta selalu mendoakan semoga teman-teman baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, rilis di tahun 2005 dan disutradarai oleh Garth Jennings. Baik, siapkan diri kalian dan siapkan kopi sebagai minuman karena cerita akan kita lanjutkan. Kembali ke Arthur dan Ford yang kini sedang berada di dalam kapal Vogon. Pada momen ini, akhirnya tokoh utama kita mengetahui profesi sahabat aliennya, yaitu seorang jurnalis yang sedang mengerjakan proyek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sebuah buku panduan universal berisi petunjuk tentang beberapa planet yang mungkin akan dikunjungi. Sayangnya, Arthur lagi-lagi mengabaikan karena hanya pulang yang ia inginkan. Ford sebisa dan sesingkat mungkin menjelaskan tentang kehancuran bumi, lalu segera mencari lubang pada dinding agar bisa mengirim sinyal SOS dengan cincin saktinya. Karena penasaran, Arthur pun membaca tentang Vogon di buku panduan dan mengetahui bahwa mereka adalah makhluk yang paling tidak menyenangkan di alam semesta, dengan puisi-puisi buruk sebagai bentuk penyiksaan. Tiba-tiba saja, Vogon melihat Arthur dan Ford lewat kamera pengawas. Segera Ford memasukkan ikan bebel ke telinga Arthur agar bisa berkomunikasi dengan bahasa apapun. Tak lama kemudian, sekelompok Vogon datang, menangkap, menyeret, dan mengikat dua sahabat. Lalu sang
kapten membacakan puisi siksaan sangat mengejutkan. Hanya Ford yang terlihat kesakitan, sedangkan Arthur malah tidak mengerti maksud dari puisi itu. Demi keselamatan, Arthur pun berbohong dengan mengatakan puisi itu bagus dan sangat emosional. Namun sang kapten malah menganggapnya sebagai hinaan dan segera memerintahkan anak buah untuk membuang dua sahabat ke ruang hampa. Arthur dan Ford dilanda kepanikan setelah beberapa detik di ruang hampa. Tak lama berselang, tiba-tiba saja terjadi perubahan di sekitar mereka, sampai akhirnya sebuah kapal antariksa muncul. Kini Arthur dan Ford berada di dalam kapal itu, tapi dengan tubuh yang menjadi sofa. Sementara itu, di ruangan lain, ditampilkan Zepot yang merupakan Presiden Galaksi, sedang menyaksikan siaran berita tentang bagaimana dia mencuri kapal antariksa bernama Heart of Gold. Di sana juga ada Tricia yang mengusik kesenangan Zepot dengan mengabarkan laporan dari sistem tentang keberadaan penumpang gelap yang tidak sengaja tertangkap oleh kapal ketika melakukan improbability drive. Dikarenakan keduanya sama-sama khawatir dan demi keselamatan, akhirnya Tricia berinisiatif mengirim Marvin, robot murung yang selalu tertekan dan mengatakan hal-hal negatif di segala situasi. Sementara itu, kemunculan Heart of Gold terdeteksi oleh Vogon dan sang kapten segera memerintahkan seluruh armada bersiap untuk melakukan pengejaran. Kembali ke Arthur dan Ford, Marvin menghampiri lalu membawa mereka ke hadapan Presiden Galaksi. Sebenarnya Zepot telah bersiap untuk melepaskan tembakan, namun hal tersebut segera digagalkan karena menyadari penumpang gelap adalah sepupunya sendiri, yaitu Ford. Arthur terkejut mengetahui hal itu dan tentunya dia sangat mengingat Zepot. Sayangnya, sang presiden sendiri malah sama sekali tidak mengingat Arthur. Lalu muncullah sang wanita idaman dengan senyum mempesona yang membuat Arthur terpana. Segera Zepot mengamankan setelah menyadari bahwa Arthur akan menceritakan apa yang terjadi dengan bumi. Sang presiden menegaskan, mengancam sambil mengeluarkan kepala keduanya untuk memastikan Arthur benar-benar merahasiakan tentang bumi atau hal buruk akan terjadi. Ya, Zepot memiliki kepala di bawah leher dan mengaku bahwa satu kepala saja tidak cukup untuk menjadi presiden. Tidak hanya kepala, Zepot juga memiliki lengan tambahan yang digunakan untuk memukul dan mempermalukan Arthur di hadapan Tricia. Tiba-tiba saja armada Vogon muncul dan Kapten Vogon bersama dengan Questular, sang wakil presiden galaksi, meminta agar kelompok Heart of Gold menyerah. Namun Zepot menolak dan mengendalikan kapal ke hyperspace, yang mana membuat Heart of Gold berteleportasi ke galaksi lain. Beberapa waktu kemudian, Arthur mendekati sang wanita idaman serta mengungkapkan kecemburuannya ketika mengetahui Tricia berpetualang bersama Zepot. Namun Tricia segera mengalihkan dengan menjelaskan tentang beberapa alat canggih di dalam kapal seperti mesin yang bisa membaca pikiran dan menciptakan apapun yang diinginkan. Lalu selain itu, Tricia juga menjelaskan tentang petualangan yang dia impikan sejak kecil. Jadi wanita itu sama sekali tidak menyesal telah memilih Zepot ketimbang Arthur. Saat Tricia mencoba mencari aspirin untuk Arthur, dua tikus keluar dari tas dan segera kabur ke dapur. Kemudian Zepot menunjukkan sebuah video yang menjadi alasan mengapa dia mencuri Heart of Gold. Jadi bertahun-tahun yang lalu, sebuah superkomputer bernama Deep Talk diciptakan untuk menjawab pertanyaan besar tentang alam semesta dan kehidupan yang ada di dalamnya. Butuh waktu sekitar 75 tahun bagi Deep Talk untuk menjawab, yaitu 42. Namun sangat disayangkan, tidak ada yang mengerti maksud dari jawaban itu, termasuk Deep Talk sendiri, karena komputer itu hanya diprogram untuk menjawab. Akhirnya Deep Talk menyarankan agar menemukan pertanyaannya terlebih dahulu, dan oleh sebab itu mereka harus menciptakan komputer yang lebih baik untuk membuat pertanyaannya. Zepot sendiri ingin menemukan pertanyaan tersebut demi mendapatkan ketenaran, dan untuk itu dia harus pergi ke planet Magrathia yang hanya bisa dicapai dengan kemampuan Heart of Gold, yaitu Improbability Drive, meski harus melalui trial dan error. Ya, Improbability Drive memungkinkan kapal untuk berpindah ke lokasi random di alam semesta dan terkadang menyebabkan perubahan bentuk selama beberapa detik, yang mana juga dialami oleh penumpang.
Ketika Zepot mengaktifkannya, para kru berubah menjadi boneka rajutan. Hal itu mengalihkan perhatian Arthur sehingga memberi kesempatan tikus untuk melarikan diri. Setelah semua kembali normal, mereka pun tiba di Vilfodel 6 yang merupakan planet dari saingan politik Zepot. Zepot memutuskan untuk mengunjunginya dan mereka pun segera mendaratkan kapal untuk bertemu dengan kaum Jatra Vartit yang memiliki keyakinan bahwa alam semesta keluar dari hidung makhluk yang disebut Great Green Archil-Shizur. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu datang dan langsung mengusik upacara Great White demi menanyakan tentang koordinat lokasi Magrathea kepada saingan Zepot, yaitu Huma Kavula. Huma yang masih kesal karena kalah dalam pemilihan presiden menolak mentah-mentah, namun jika Zepot memaksa, Huma menawarkan sebuah pertukaran batu koordinat Magrathea dengan senjata legendaris yang ada di Magrathea. Dan selain itu, Huma juga mengambil salah satu kepala Zepot untuk dijadikan jaminan. Before you do, no, stop it! Oh, that got tickles. Come back! Don't leave me alone! Tak lama kemudian, kelompok itu pergi dengan batu koordinat di tangan. Namun ketika hendak mencapai kapal, para Vogon malah datang menyerbu dan melepaskan tembakan tanpa ragu, sehingga memaksa kelompok Arthur untuk berlindung. Karena tiga pria tak bisa diharapkan, Tricia pun berinisiatif memulai drama penyanderaan presiden. Sayangnya, hal itu malah membuat Tricia tertangkap. Akhirnya, karena situasi tidak memungkinkan, Ford membawa Zepot serta mengajak Arthur untuk melarikan diri. Dengan batu koordinat, Zepot mengatur navigasi ke Magrathea. Arthur yang tidak setuju segera menghentikan karena menyelamatkan Tricia jauh lebih penting. Untuk itu, mereka harus pergi ke planet asal kaum Vogon, yaitu Foxpear. Dan karena AI kapal menginformasikan bahwa sistem navigasi telah dinonaktifkan, yang mana itu adalah ulah dua tikus, maka mereka tidak mempunyai pilihan selain terbang secara manual menggunakan pesawat lander. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu tiba di Foxpear. Karena Zepot tidak bisa berpikir dengan waras, menggunakan satu kepala, Ford berinisiatif mengenakan topi di kepala sang presiden serta memeras jeruk setiap jam untuk menenangkan pikiran Zepot. Kemudian, tiga pria itu pun memulai perjalanan ke penjara Vogon. Dan ternyata itu tidak mudah karena mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang aneh berwujud pemukul lalat dan terus menyerang setiap kali melangkah. I think. Wow! Sir, what was that? Tidak peduli apapun upaya tiga pria itu, mereka akan terus dipukuli sehingga melarikan diri sambil menahan rasa sakit adalah satu-satunya solusi. Sementara itu ditampilkan Tricia yang diinterogasi oleh petugas Vogon. Pada momen ini, dia akhirnya mengetahui bahwa bumi telah hancur dan yang lebih mengejutkan, semua disebabkan oleh Zepot yang menandatangani surat penghancuran tanpa membacanya terlebih dahulu. Tricia dituduh melakukan penculikan terhadap presiden dan sebagai hukumannya, wanita itu akan dijadikan makanan Bugsblatter Beast of Troll. Kembali ke tiga pria, Arthur, Ford, dan Zepot sedang berurusan dengan birokrasi yang terus-menerus meminta kelengkapan dokumen, apalagi setelah mengetahui tahanan yang sedang mereka urus adalah Tricia. Arthur dan Ford memaksa Zepot untuk berbicara dan menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Mereka pun diarahkan untuk mengisi formulir khusus presiden. Setelah beberapa tanda tangan, akhirnya permohonan diterima sehingga Tricia pun selamat dari maut. Namun, wanita itu sama sekali tidak terlihat senang. Tentu saja alasannya adalah karena Zepot telah menghancurkan bumi dan Tricia juga marah kepada Arthur yang selama ini merahasiakan. Dengan menggunakan pot, kelompok itu kembali ke Heart of Gold. Arthur mencoba mendekati Tricia untuk meminta maaf serta berandai-andai jika dirinya mengiyakan ajakan Tricia ke Madagaskar, tentu saja mereka akan ikut meledak bersama planet bumi. Tak lama kemudian, Zepot melanjutkan rencana yang sempat tertunda, yaitu menuju ke planet Magrathea. Setelah mengalami perubahan bentuk, kelompok itu pun tiba di orbit Magrathea, namun mereka mendapat sambutan kurang menyenangkan karena planet itu
itu ditutup untuk sementara waktu. Dan karena Zepot tetap memaksa, akhirnya rudal pun diluncurkan oleh AI penjaga Magrathia. Dalam keadaan panik, tak ada satu AI pun yang memberikan saran. Kelompok itu malah diberikan kesempatan menentukan nasib dengan kendali manual untuk menghindari rudal. Menyadari hal tersebut tidak efektif, Arthur mengusulkan agar kembali menggunakan improbability drive, dan meskipun itu berbahaya, Arthur tetap mengabaikan peringatan para rekan dan segera menekan tombolnya. Setelah beberapa guncangan hebat, kelompok itu menyadari bahwa mereka masih berada di tempat yang sama, dan efek dari improbability drive hanya berpengaruh pada rudal. Yang satu menjadi mangkuk, sedangkan yang satunya lagi berubah menjadi paus galau yang mempertanyakan keberadaannya sampai-sampai tidak sadar akan menghantam daratan. Hello, ground. Kini kelompok Heart of Gold bisa mendarat dengan aman, namun mereka menemukan portal yang memicu pertengkaran di antara para pria karena sama-sama ragu dengan keputusannya. Lagi-lagi, Tricia yang merasa muak berinisiatif untuk menerobos masuk, lalu diikuti oleh Zepot dan Ford. Sedangkan Arthur masih merasa ragu dan takut sampai akhirnya portal lenyap dan Arthur pun hanya bisa bermuram durja dengan Marvin. Beberapa waktu kemudian, setelah duduk tanpa harapan, seorang pria bernama Slartibartfast Fast datang menghampiri menginformasikan bahwa teman-teman Arthur dalam keadaan aman. Kali ini Arthur tidak ragu-ragu lagi ketika diajak masuk ke sebuah portal. Lalu tak lama kemudian, Arthur dan Slartibartfast Fast muncul di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan miniatur dunia. Slartibartfast Fast menjelaskan tentang pekerjaannya yang terdiri dari merancang dan membuat planet. Dia juga menjelaskan bahwa bumi adalah salah satu hasil karyanya bersama para staf, dan kehancuran bumi yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai gantinya, Slartibartfast Fast membawa Arthur ke pabrik planet dan menjelaskan bahwa mereka sedang menyelesaikan bumi Mark II yang kebetulan stoknya masih tersisa di gudang. Sementara itu, ditampilkan kelompok lain, Zepot, Tricia, dan Ford akhirnya tiba di hadapan Deep Talk yang ternyata sedang menonton televisi. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung mengajukan pertanyaan besar. Namun bukannya menjawab, Deep Talk malah memberikan sebuah kabar buruk bahwa komputer dengan kemampuan bertanya ternyata berada di planet bumi, yang mana berarti telah hancur. Ketiganya merasa kecewa, tapi masih ada satu misi lagi, yaitu mendapatkan senjata legendaris yang ternyata berada di bawah superkomputer. Point of view adalah sebutannya, memungkinkan orang yang tertembak melihat sesuatu dari sudut pandang si penembak. Senjata itu sebenarnya diciptakan oleh ibu rumah tangga yang ingin agar sang suami mendengarkan keluh kesahnya. Tentu saja senjata itu tidak mempan terhadap wanita. Jadi Tricia yang merasa kesal segera menembak Zepot dengan tujuan agar sang presiden memahami alasan kemarahannya. Namun yang terjadi malah terlampau jauh. Zepot tidak hanya merasakan kemarahan akan hancurnya bumi, tapi juga rasa marah Tricia akan hidupnya yang tidak berarti, yang mana menjadi alasannya berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain demi mengisi lubang di hati. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan mereka melihat sepasang tikus sebelum cahaya mengganggu pandangan. Kembali ke Arthur yang mendengar cerita tentang bumi, ternyata planet itu dikelola oleh tikus yang merupakan spesies paling cerdas. Selama ini, tikus melakukan eksperimen pada manusia sambil membiarkan manusia percaya bahwa merekalah yang melakukan percobaan kepada tikus. Kemudian Slartibartfast Fast membawa Arthur ke replika rumahnya, dan dengan penuh rasa bahagia, Arthur berlari ke dalam menemukan teman-temannya yang sedang menyantap hidangan sarapan. Arthur pun segera bergabung, namun tiba-tiba saja dua tikus muncul mengatakan bahwa mereka telah mengamati manusia untuk menemukan pertanyaan besar dari kehidupan dan mereka membutuhkan otak Arthur untuk menyelesaikan eksperimen tersebut. Arthur terjerat di atas kursi dengan gergaji mekanik yang siap membelah tengkorak. Tidak ada yang bisa dilakukan teman-teman karena semuanya tertidur akibat makanan. Arthur pun mencoba berbicara untuk mengalihkan, membuat beberapa pertanyaan filosofis
tanpa menyadari telah membicarakan tentang perasaannya sendiri dan betapa bahagianya dia menjalani 1 minggu terakhir dibandingkan dengan seluruh kehidupan yang telah dijalani. Arthur juga berbicara tentang Tricia, namun karena tikus tidak peduli dengan cinta, mereka pun melanjutkan eksekusi. Beruntung, Arthur berhasil melepaskan diri, lalu segera pria itu menghabisi 2 tikus dengan mangkuk sekaligus mengungkap identitas mereka, yaitu 2 bocah yang menciptakan superkomputer Deep Talk. Tak lama kemudian terjadi guncangan yang membuat semua rekan terbangun. Ternyata di luar rumah, Questular bersama dengan para Vogon dan juga Marvin yang sepertinya dipaksa siap menyerbu untuk menyelamatkan Pak Presiden Galaksi. Segera kelompok Heart of Gold melarikan diri dan bersembunyi di balik RV sampai-sampai secara tidak sengaja menjatuhkan senjata. Lalu ketika mencoba bergabung dengan kelompok, Marvin malah tertembak. Vogon tidak henti-hentinya melepaskan tembakan sampai ketika seperti harapan telah hilang, Marvin tiba-tiba bangkit dan menembakkan senapan point of view ke arah Vogon. Kebetulan semua prajurit itu adalah laki-laki, sehingga seketika semuanya tumbang karena merasa frustasi. Setelah semuanya aman, Slarty Barfas muncul untuk mengumumkan bahwa bumi Mark II akhirnya siap untuk dihuni. Arthur memutuskan untuk tidak berada di planet tersebut dan mengajak Tricia bergabung dengannya dalam petualangan baru. Ketika pasangan itu pergi bersama dengan kelompok Heart of Gold untuk mengunjungi restoran di ujung alam semesta, kehidupan baru di bumi pun dimulai kembali. Film pun ditutup dengan ucapan Arthur sebelum berangkat, yaitu dia tidak akan pergi kemanapun tanpa handuk. Kata-kata tersebut secara tidak sengaja pergi melalui wormhole sampai akhirnya diterima oleh spesies asing yang memahami bahasa tersebut sebagai penghinaan. Dan akhirnya alien itu melakukan perjalanan ke bumi dengan tujuan yaitu invasi. Namun ternyata mereka sangat kecil, bahkan kapal antariksanya saja bisa ditelan oleh seekor anjing. Dan lagi-lagi ini membuktikan bahwa semuanya adalah masalah perspektif. Dan tamat. Untuk bisa lebih mengerti, mungkin teman-teman bisa langsung membaca bukunya dengan judul yang sama, karya Douglas Adams. Plot film ini memang agak rumit dengan jokes yang sulit dipahami, tapi tak jarang mengarah ke jawaban yang sederhana sehingga bukannya tercerahkan tapi malah menjadi semakin membingungkan. Jadi ceritanya, ras makhluk cerdas membuat superkomputer yang disebut Deep Talk untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan besar atau ultimate question, yaitu apa arti kehidupan, alam semesta, dan segalanya. Jawaban dari pertanyaan ini sangat singkat, sederhana, dan sulit dicerna, yaitu 4-2. Inilah jawaban terbaik yang diberikan oleh Deep Talk berdasarkan pemahamannya sebagai komputer. Ada salah satu teori yang mengatakan bahwa Douglas Adams menghabiskan sebagian waktunya di sekolah dan kehidupan profesional sebagai programmer komputer. Bahasa pemrograman pada saat itu adalah ASCII atau ASCII. Dalam pemrograman, tanda bintang adalah simbol yang mewakili wildcard, variabel yang diinput oleh end user dan bukan oleh program komputer. Tanda bintang bisa berarti apa saja, artinya sebagai end user Anda bisa memberikan arti sendiri pada tanda bintang. Sama halnya dengan 4-2, Deep Talk menjawab dengan satu-satunya bahasa yang dipahami, yaitu 4-2, memberikan makna yang setara dengan variabel atau wildcard. Jadi intinya, Deep Talk mengatakan bahwa makna kehidupan di alam semesta kembali ke Anda sendiri. Segala sesuatu yang bisa Anda maknai sendiri atau segala sesuatu yang berarti bagi Anda. Makna kehidupan adalah sesuatu yang Anda lakukan dan berarti. Inilah alasan mengapa Deep Talk meminta makhluk cerdas, dalam hal ini tikus, menciptakan komputer untuk memahami pertanyaan tersebut. Maksudnya di sini adalah Anda tidak bisa menanyakan makna kehidupan kepada orang lain karena hanya Anda sendirilah yang bisa menjawabnya. Dan tentunya untuk menjawab hal itu, Anda harus benar-benar memahami makna hidup Anda sendiri. Jadi ya, komputer yang dimaksud oleh Deep Talk yang hancur bersama bumi itu adalah manusia. Saya juga tidak terlalu yakin apakah 2 tikus benar-benar paham atau tidak, tapi yang pasti keputusan mereka sudah benar untuk melakukan eksperimen terhadap manusia, bukannya menciptakan superkomputer lain untuk bertanya. Karena ya komputer adalah benda mati, jadi ya tidak mungkin dia bisa menanyakan tentang makna kehidupan. Terus mengapa tikus membutuhkan otak Arthur, Bang? Ya ini kemungkinan karena satu-satunya manusia yang mereka ketahui masih
masih hidup adalah Arthur. Dan setelah melalui perjalanan panjang, mereka melihat bagaimana Arthur sangat menjaga kehidupannya dan juga menjaga kehidupan rekan-rekannya, termasuk Zepot. Padahal sebenarnya tidak demikian. Setiap makhluk hidup pasti memiliki makna kehidupannya sendiri, bahkan termasuk dua tikus. Tapi ya mungkin saja mereka terlalu sibuk mencari makna kehidupan sampai lupa bahwa mencari makna kehidupan itulah makna hidup dari dua tikus itu. Jadi apa makna kehidupan bagi kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Buat yang masih kurang paham juga dipersilahkan bertanya, atau yang mau request film juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar dan juga bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pemulihan sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!